Nanti kita akan bahas di poin setelahnya, itu yang agak panjang kita jelaskan masalah mengenali karakter pasangan. Bapak-bapak, laki-laki selalu pakai akal, perempuan selalu pakai perasaan. Beda itu, beda sekali. Nah, kan kita berikan contoh-contohnya. Makanya bapak-bapak harus bisa mengerti bagaimana alam perasaan, ibu-ibu harus bisa mengerti bagaimana alam pikiran. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya, banyak sekali contoh nanti di poin setelahnya. Intinya, bapak-bapak disuruh berlemah lembut. Kita contoh misalnya, Anas bin Malik, sahabat Nabi ini menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Apa kata Anas? Saya selama 10 tahun tinggal di rumah Nabi SAW sebagai pembantu, belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW membentak-bentak, apalagi sampai memukul istri juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah dengar satu kali pun. Jadi memang perilaku seperti itu. Perilaku yang memang diperintahkan untuk berbuat baik. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah diberikan nafkah. Tadi saya bilang nafkah ini sesuatu yang roda kehidupan berjalan dengannya. Harus belanja, bapak-bapak yang bijak saya bilang tadi, tulis semua pengeluaran rumah, rincikan. Kita juga akhirnya jadi lebih mudah tahu, oh ternyata bulanan saya butuh sekian nih, kalau kurang dari ini berarti saya harus lebih ekstra lagi kerja misalnya. Baik, nafkah ini adalah masuk dalamnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampunya. Kalau bisa kontrak dulu, kalau bisa beli alhamdulillah, tapi ini semua masuk dalam masalah nafkah, ya, dalam masalah nafkah semampunya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya istri-istri kalian punya hak dari kalian, yaitu kalian belikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampu kalian. Memang disuruh kita kasih. Dan nafkah ini saya bilang tadi pahalanya sangat besar, ya. Karena mengalahkan tadi pahala sedekah di jihad, pembebasan budak, dan juga fakir miskin. Juga masuk dalam poin yang ketiga, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pendidikan. Bagaimana kita bisa mendidik istri, terutama pada hal-hal kewajiban-kewajibannya. Karena belum tentu ayahnya mendidik semuanya. Banyak orang tua yang saya di Indonesia ini, mereka pada saat anaknya menikah, mereka memberikan kursus cepat setengah jam, 1 jam sebelum akad nikah yang dia mau pakai untuk modal hidupnya 50 tahun, 60 tahun ke depan. Sini nak, ayahnya dudukin, kamu harus begini. Sudah selesai, ayahnya sudah mumet si anak, tegang mau hadapin akad nikah, datang lagi ibunya, kamu harus begini. Iya kalau cara mereka benar. Akhirnya si anak pada saat akad nikah kaku, tidak bisa nyebutin kalimat akad nikah. Karena bertumpuk semua hal yang 50 tahun ke depan. Ini keliru ini, mestinya harus diperbaikin, tidak boleh begitu. Maka harus ada proses ya, pendidikan. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Hai sekalian orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-ayah, lanjutan ayat ada tentunya, tapi saksi bahasan kita adalah disuruh didik anak dan istri, terutama berhubungan dengan kewajibannya. Kalau bapak ibu yang belum menjalankan, saya waktu begitu akad nikah, saya dudukkan istri saya lalu saya tuliskan poinnya. Bahkan waktu itu saya punya laptop, saya datangkan, saya bilang, ini hak kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Tuntut dari saya. Ingatkan. Hak saya 1, 2, 3, 4, 5. Berikan saya itu. Semua kita kerjakan karena Allah, maka akan aman. Dan alhamdulillah berjalan. Karena kita sudah bangun di atas pondasi itu. Jangan masuk dalam rumah tangga seperti orang terjun bebas. Ya sudah nikah nanti aja. Nanti dia akan saling mengerti. Nggak bisa. Harus punya manajemen di sini. Bagaimana rapi dalam memahami hak-hak dan kewajiban. Didik mereka. Banyak suami
dia mau istrinya tiba-tiba faham kemauannya tanpa dididik. Makanan favoritnya, penataan rumahnya, gitu kan. Mungkin apalah ya, mungkin tamu, kalau ada tamu datang seperti apa pola penjamuannya. Misal orang tuanya datang, ada banyak suami tiba-tiba marah tanpa sebab. Ibunya datang, kamu nggak hormati ibu saya. Kenapa? Tadi telat buatin teh misalnya. Baik, tadi ada kerjaan, anak masih nangis dan seterusnya. Nah ini harus dengan pendidikan yang benar. Ini harus dituntun teman-teman. Ada juga bapak-bapak, nanti akan kita singgung dalam masalah biologis dalam Islam. Mereka berharap istrinya melakukan sesuatu yang dia butuhkan dalam masalah biologis diranjang. Tapi dia nggak bahasakan. Dia hanya mau tahu istrinya harus mengerti. Nanti juga kita akan bahas, ibu-ibu juga begitu. Angan-angannya dalam masalah biologis ada A, B, C, tapi dia nggak bahasakan ke suaminya. Mungkin karena merasa itu rancu, mungkin karena merasa itu aib, mungkin karena merasa nggak perlu, atau yang lebih parah adalah berharap pasangan faham tanpa dibahasakan. Ini nggak mungkin terjadi. Harus bahasakan. Saya begini. Seperti kalau kita lagi suka makanan, kita bilang, saya suka sekali sayur asam, saya suka kalau tempe seperti ini. Dibahasakan sehingga pasangan kita tahu, gitu kan? Saya suka, ibu-ibu saya suka sekali kalau abang, kakak pakai baju seperti ini. Ya. Atau menggunakan pola berbicara seperti ini misalnya dan seterusnya. Maka itu adalah harus dibahasakan, mendidik. Masuk juga hak istri yang keempat adalah perlindungan, dilindungi. Ya. Hati-hati bapak-bapak sekalian, keamanan di rumah adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ada listrik yang rusak, panel listrik yang rusak, dan istri sudah bilang, bang, ya, kakak atau siapa saja dipanggil, ini listrik berbahaya. Nanti kalau saya sama anak-anak pegang kesetrum bisa mati. Oh, udah gampang nanti aja. Tinggal sampai seminggu udah diperbaikin. Istrinya habis ngepel, tangannya basah, nggak sengaja pegang listrik kesetrum. Kalau mati istrinya, dia bertanggung jawab, dia membunuh. Ini kalau teman-teman nonton acara ceramah saya di YouTube, dosa-dosa besar masuk dalamnya adalah membunuh. Saya jelaskan, banyak orang membunuh tapi tidak sadar. Ibu-ibu bisa bunuh suaminya, ada makanan sudah rusak. Daripada dibuang, kasih aja hidangkan sama suaminya, tinggal diangatin, terus keracunan, mati. Membunuh itu. Dia tahu kan tidak boleh. Lagi licin lantai, dia lagi ngepel, temannya telepon, angkat telepon dulu. Suaminya lewat, kepleset, jatuh, kebentur kepalanya, mati. Istrinya berdosa tuh. Tanggung jawab dia. Masing-masing punya tanggung jawab di sini. Makanya nggak boleh bapak-bapak sekalian ada yang bocor atap, ada sesuatu yang berbahaya, begitu dibahasakan oleh istri dan anak, kita harus tahu sikap, karena memang kita bertanggung jawab di sini. Ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat, dan seorang suami bertanggung jawab terhadap seluruh yang berhubungan dengan istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya. Jadi kita harus tahu di sini ada pertanggungjawaban. Ya. Ini adalah hak ibu-ibu 4 poin yang merupakan kewajiban bapak-bapak. Lebih dari ini hukumnya sunnah. Masuk dalam masalah hak di sini yang mendidik dan melindungi. Maaf, ada 6 haknya, ada 5 haknya. Satu lagi, memenuhi kebutuhan biologis. Bapak Ibu harus tahu ya, kita kalau dalam posisi haram, orang kalau buat sesuatu yang haram, kayak banyak orang pacaran di luar sana. Pacaran ini halal dalam Islam, tapi setelah akad nikah. Pacaran secapeknya, nggak masalah. Mau keluar berdua, mau hamil pun nggak masalah, gitu kan. Tapi setelah akad nikah, itu saja. Sebelum akad nikah jangan, tidak boleh memang dalam Islam. Tidak halal namanya, gitu kan. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan daripada dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Tidak halal bagi dia. Memang dilarang dalam Islam, gitu kan. Jadi memang kita harus paham teman-teman sekalian, kalau dalam Islam setelah menikah, kita dianjurkan untuk memberikan hak pasangan kita.
Laki-laki dan perempuan harus paham, waktu mereka menikah, rumah tangga itu 50% biologis, 50%-nya biologis. Sisanya kegiatan yang lain. Sabda Nabi SAW, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena setengah agama ini adalah masalah biologis. Laki-laki banyak yang rusak karena perempuan, perempuan banyak yang rusak karena laki-laki. Kalau sudah menikah, ada tempat pelampiasan, maka berarti secara otomatis dia akan aman setengah agamanya. Makanya ulama bilang, kalau orang sudah menikah, syaitan akan berkumpul di rumah tangga itu supaya jadi malas, supaya jadi tidak mau berhubungan biologis. Istrinya sama suaminya sudah sikat gigi, sudah wangi, sudah pakai baju bagus, nggak mau disentuh, nggak mau berhubungan. Tapi kalau dia berhubungan haram di luar sana, biar juga pacarnya nggak sikat gigi, dia mau ciuman. Gitu kan. Itu yang terjadi. Syaitan hiasi perbuatan yang kotor. Banyak laki-laki yang tidak beriman sama Allah mau menyentuh perempuan pelacur yang gonta-ganti pasangan, kemaluan sama orang yang tidak jelas. Tidak jelas juga mulutnya, baunya seperti apa. Mungkin bau khamar, mungkin bau rokok dan seterusnya. Tapi mau berhubungan. Istrinya di rumah yang bersih, yang suci nggak mau. Ada juga perempuan begitu. Sama suaminya bosan, jenuh. Tapi kalau sama laki-laki lain, hanya sedikit saja dipanggil sayang. Oh ini laki-laki perhatian nih. Kalau suami saya nggak pernah bilang sayang gitu. Padahal mungkin suaminya sudah 700 kali ucapkan itu kan. Gitu. Tapi seperti itulah syaitan menghiasi. Makanya di dalam rumah tangga harus diperhatikan baik-baik tentang masalah ini. Biologis hak pasangan. Bukan aib Bapak Ibu sekalian. Apa yang bapak-bapak suka dan apa yang ibu-ibu suka dari pakaian, dari minyak wangi, dari gerakan-gerakan biologis dibahasakan ke pasangan. Saya tidak merasa malu, Bapak Ibu sekalian, kalau saya masuk ke pasar, saya membelikan baju tidur istri saya. Warna yang saya suka, model yang saya suka, saya kasih dia di rumah, ini dari saya, kamu pakai ya. Dan itu luar biasa, membuat saya merasa, oh iya di luar saya tidak terganggu lagi. Karena apa yang bisa menggoda dari perempuan, sudah dimiliki oleh istri saya. Ibu-ibu bukan aib, oh suka laki-laki pakai baju kaos hitam, suka pakai celana pendek, apa yang kira-kira menggoda kita dari lawan jenis, beli, kasih pasangan pakai. Karena begini, kemasan itu, fisik kita, dunia ini rata-rata kemasan dan kiasannya. Selebihnya, inti utamanya satu, maksudnya begini. Misal Bapak Ibu, saya mau tanya, apa bedanya makan di daun pisang sama makan di piring emas? Hah? Kemasannya, iya kan? Tapi tujuannya makan. Apa bedanya orang yang tidur di emperan jalan dengan orang tidur di atas ranjang pakai AC mewah? Kemasannya, tujuannya tidur, kan gitu. Sama semua itu. Jadi jangan terpengaruh dengan kemasan. Makanan yang kita incipi, manis, ini asam, ini pedas, ini gurih, itu hanya di ujung lidah. Kalau lewat di tenggorokan kita ukuran sepertiga jari saja, kita sudah nggak bisa bedain lagi. Sekarang ini makanan, kita ambil secuil ayam, sedikit sambal, sedikit apalah lauk-lauk, diramas mungkin, diramas disatuin, kita masih bisa lihat, oh ini beda, ini nasi, ini sambal, oh ini ayam, oh ini sedikit potongan rendang dan seterusnya. Baik, kita pegang. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita masukin di mulut mungkin juga kita masih bisa bedain. Tapi kalau lewat di tenggorokan kita seukuran sepertiga jari, masih bisa kita bedain mana nasi, mana rendang, mana ayam, mana sambal tadi. Udah nggak bisa kan? Berarti kemasannya saja yang berbeda ini, casingnya saja. Sama dengan masalah biologis. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang di antara kalian melihat yang menggoda dia dari lawan jenisnya di luar rumahnya, maka kembalilah segera ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Maksudnya kemaluannya sama saja. Iya, kemasannya beda. Oh ini warna kulitnya putih atau ini hitam, oh ini tinggi, ini pendek. Tapi ujung-ujungnya kemaluannya sama. Sama tadi dengan makanan. Makanya masalah biologis di sini adalah hal bagaimana kita mengemasnya saja. Bagaimana kitanya mengemasnya. Ingat, berhubungan biologis dalam Islam, dalam rumah tangga teman-teman sekalian, itu pahalanya, kadar besarnya, sama dengan besarnya dosa zina. Sama dengan besarnya dosa zina.
Ada hadis Nabi begini, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala besar sekali. Sahabat faham, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya dapat kenikmatan, dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, fakadzalika fil halal. Begitu juga pada yang halal. Artinya, melakukan hubungan biologis suami istri, besar kadar pahalanya, sama dengan orang kalau berzina, dosanya dosa besar. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau puasa, Ramadan atau puasa sunnah, beliau buka puasa dengan beberapa butir kurma dengan air putih. Habis itu pulang ke rumahnya, habis sholat maghrib berjamaah sama Nabi SAW, pulang ke rumahnya berhubungan biologis dengan istrinya. Karena dia tahu itu pahalanya besar dan ternyata hubungan biologis itu betul-betul meredam seseorang dari perbuatan zina di luar rumahnya. Kalau sudah terlampiaskan kita jadi, orang itu kalau kenyang, dikasih makanan apapun tidak mau makan gitu. Susah dia untuk makan, sudah kenyang gitu kan. Maka itu perintah, makanya dijadikan sebagai sebuah kewajiban. Bapak-bapak harus hati-hati, karena ibu-ibu ini suka dengan kejutan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini sukanya kalau sudah dandan pakai baju bersih, dia mau suaminya tiba-tiba mengerti keadaan dia, suka mau didatangin langsung. Jadi jangan pulang kerja, tiba-tiba taruh tas, mana makanan? Saya capek, saya ngantuk, tidur. Istrinya sudah dandan tuh. Itu sudah cukup perang, gitu kan. Oh ini istri suami saya nggak perhatian, orangnya nggak romantis, orangnya nggak ini. Padahal karena tidak mengerti saja. Kalau pulang ke rumah, sudah ada lipstik di bibir, sudah minyak wangi, sudah pakai baju, letakin tas, layani dulu. Karena itu tujuannya. Dia mungkin tidak mau ucapkan. Jadi harus pengertian, dan itu hak istri, melayani biologis. Masuk dalam masalah ini adalah berhias, tapi dengan cara laki-laki. Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias untukku. Karena Allah berfirman, walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Maka Abdullah bin Abbas memberikan pelajaran kepada kita, dia akan pakai minyak wangi yang istrinya suka. Dia akan menjaga bau badannya. Banyak suami kadang-kadang egois. Dia mau istrinya selalu wangi, tapi dia sendiri apeknya luar biasa, gitu kan? Ini nggak boleh. Mesti dia tahu. Ada sunnah Nabi SAW, disuruh potong kuku, disuruh potong kumis, disuruh cukur bulu ketiak, disuruh cukur bulu kemaluan. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian dari leher beliau sampai ke kaki. Maaf, dari kepala beliau sampai ke kaki. Di kepala seringkali beliau menggunakan cairan air yang wangi. Sampai kadang-kadang netes dari rambut Nabi SAW itu baunya wangi. Dan beliau meletakkan serbuk wangi dari leher sampai kaki. Yang beliau suruh istrinya meletakkan dari negeri Syam. Ya. Itu suruh letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Nabi SAW gemar selalu bersiwak selain pakai minyak wangi. Sampai beliau mengatakan, dicintakan dunia kepadaku karena adanya kaum wanita, adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang dijadikan sebagai sahabat, adanya anak yang dibidik sehingga bisa masuk surga, anak perempuan, adanya saudari juga yang dilindungi. Saya dicintakan dunia, kata Nabi, karena ada wanita-wanita ini, ada ibu yang saya bakti, ada istri yang saya jadikan sahabat, ada anak yang saya akan didik sampai menikah, dan ada saudari yang saya lindungin, gitu kan. Dan juga minyak wangi. Nabi SAW gemar dengan minyak wangi. Maka bapak-bapak juga harus begitu. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang keras baunya, tapi buram warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan yang terang warnanya dan lembut baunya, gitu kan. Laki-laki disuruh selalu. Maka kita wangi, bersih, memang itu perintah. Nabi SAW tidak pernah masuk rumah bapak ibu sekalian, bapak-bapak terutama, kecuali sudah menjaga bau mulutnya. Tidak pernah tidak bersiwak. Jadi harusnya begitu. Gitu. Ada suami dia tidak mengerti. Bau, pulang kerja, kemudian tiba-tiba dilihat istrinya sudah cantik, langsung saja mau main gauli. Padahal dia baunya luar biasa gitu.
Istrinya nolak, neraka. Kan bahaya ini. Loh iya, daya ini suami neraka loh. Jadi istrinya kesian sambil lain sambil tutup hidung tuh. Ini nggak boleh ini. Harus ngerti. Makanya dalam Islam boleh berbohong dalam memuji pasangan. Misal, ibu-ibu mau suaminya mandi, begitu masuk kerja sudah tahu dia akan mendekat, bilang, Masya Allah, belum mandi ada sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi. Jangan bilang, aduh bau, sana-sana mandi dulu. Nah, tersinggung dia nggak bisa. Nanti kita bahas di karakter. Laki-laki itu punya sifat kepemimpinan. Maaf, walaupun orangnya pendek, kecil, tetap saja punya sifat kepemimpinan. Nggak bisa. Gini caranya. Kalau ibu-ibu bapak sekalian punya anak laki-laki sama anak perempuan, bedain begini caranya. Coba praktekin ya. Kasih makanan anak laki-laki kita dengan anak perempuan, tapi caranya ambil nasi itu sedikit lempar di hadapannya. Ini nak, makan. Kalau anak laki-laki, karena dia punya sifat kepemimpinan, dia tidak akan makan tuh. Diambil sendok, dibuang-buang nasinya. Dia rasa tercoreng kepemimpinannya. Dari kecil sudah begitu tuh. Anak perempuan kita kasih makan nak, dimakan sama dia biasa. Gak ada masalah buat dia. Jadi hati-hati dalam menghadapi pasangan, karena ada hal-hal yang seperti nanti kita lebih jelas masalah di karakter ya. Tapi ini contoh. Sama juga suami begitu, dia pulang rumah, istrinya lagi cuci baju, keringatan, gitu kan. Sama dia bisa bahasakan, Masya Allah, belum mandi sudah cantiknya begini. Apalagi kalau sudah mandi, nanti lari ambil handuk tuh. Kan? Dia mandi sendiri nanti. Kalau pasangan bilang, sebentar, jangan dulu, saya mandi dulu ya. Kasih waktu mandi. Jangan bilang, sudah saya nggak sabar. Nggak boleh. Karena sensitif dalam masalah biologis, jangan pernah biarkan ada celah. Saya bilang sama istri saya, jangan biarkan ada celah di mana nanti saya tidak suka sesuatu atau kau tidak suka sesuatu. Mungkin bau mulut, mungkin bau badan, mungkin bau baju. Jangan nih. Sensitif sekali. Orang kalau dalam masalah biologis ini sensitif segala-galanya. Gitu kan? Makanya harus hati-hati. Nabi SAW setiap masuk rumah pasti sikat gigi. Pasti pakai siwak maksud saya. Sampai beliau mau meninggal selalu pakai siwak. Selalu pakai serbuk-serbuk yang wangi. Beliau selalu menjaga. Sampai para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW, bau wanginya tercium sampai 3 hari. Jadi saking wanginya Nabi SAW, saking gemarnya. Jadi memang harus begitu memang. Royal dengan masalah hal-hal seperti ini. Jadi pasangan nyaman. Ya. Juga banyak hadis Nabi SAW yang berbunyi, hati-hati dalam masalah adab-adab jima ini. Nanti akan kita bahas di, kalau tidak salah, di poin ke-18. Atau nanti ada sebentar, ada kiat ke-18. Masalah nikmatilah pasanganmu diantaranya adalah dalam masalah biologis. Nanti kita akan bahas masalah itu insya Allah. Baik, ini hak istri. Jadi ada 5 ya. Muasyarah bil ma'ruf, ya, perilaku yang baik, nafkah, masuk dalamnya makan, minum dan rumah, serta pakaian semampu suami. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan, bagaimana mendidik dia dari hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dalam agama. Yang keempat, melindunginya ya, dari rumah yang bocor, dari bahaya-bahaya yang akan datang dan seterusnya. Bahkan kalau ada laki-laki yang membela istri dan anaknya kemudian dibunuh, mati syahid, membela kehormatan keluarganya. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan biologisnya ya. Dalam masalah biologis nanti juga akan kita titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW ingatkan baik-baik, bukan dari golonganku orang yang tidak mulai dengan cumbuan. Jadi memang harus dengan sentuhan, dengan bahasa, dengan ciuman. Tidak boleh orang buru-buru dalam masalah biologis. Bahkan Nabi SAW mengatakan bukan dari golonganku.